Baik, sekarang kita masuk ke Kabupaten Maibrat. Ini Maibrat ada 2 ya. Siap Yang Mulia. Yang pertama 234. Termohon silakan. Baik Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia dan mohon maaf kami tadi terlambat masuk ke ruang sidang. Kami mohon izin untuk kalau diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, silakan. Siap. Tapi lain kali jangan terlambat lagi Pak ya. Siap Yang Mulia. Ya, silakan. Baik, kami dari kuasa hukum hadir bersama rekan saya Suwandi Arham, Robi Sugara, bersama kami pada siang hari ini Bapak Ketua KPU Kabupaten Maibrat. Baik Yang Mulia, kami... Ini yang terlambat nih kuasa hukum atau prinsipalnya? Dua-duanya Yang Mulia. Dua-dua, aduh. Siap. Padahal di Indonesia Timur itu 2 jam lebih awal itu. Siap Yang Mulia. Tapi kok bisa terlambat nih? Siap. Kami mohon maaf Yang Mulia. Ya, silakan. Baik. Jawaban dan bantahan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat dalam perkara nomor 234 yang akan dibacakan oleh kuasa hukum dari kantor advokat Eugen Erlik Ari dan rekan. Baik Yang Mulia, untuk dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Iya. Untuk kedudukan pemohon, kami langsung bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih suara pemohon akuo dengan pihak terkait melewati ambang batas yang jumlahnya 20,56%. Untuk obscure libel itu dianggap dibacakan. Dalam pokok perkara ada 2 pokok utama dalam permohonan pemohon akuo itu yang akan kami jawab dan bantah. Yang pertama, dalil pemohon akuo pada halaman 23 angka 4.12 tabel 3 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena pemohon akuo dengan sengaja pada dalilnya menghilangkan 10.021 suara sah pemilih tanpa alasan yang sah dan benar menurut hukum. Lanjut kepada tentang dalil pemohon mengenai 51 TPS, itu kami jawab secara keseluruhan karena dalilnya hampir sama. Atas dalil pemohon akuo mengenai 51 TPS yang partisipasinya 100%, kemudian didalilkan bahwa ada pemilih yang meninggal dunia, DPT ganda atau nama ganda, itu menurut termohon bahwa dalil pemohon demikian merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan tidak rinci, oleh karena pemohon tidak menjelaskan nama, nomor urut DPT dan menyertakan bukti mengenai surat kematian masing-masing nama pemilih yang oleh pemohon dianggap telah meninggal dunia. Kemudian Yang Mulia, lagi pula saksi pemohon tidak mencatatkan keberatan pada formulir model C kejadian khusus. Selanjutnya, saksi pemohon juga tidak mencatatkan keberatan pada rekapitulasi tingkat distrik dalam model D kejadian khusus. Lagi pula, untuk beberapa TPS-TPS yang kami telah periksa untuk menjawab
permohonan pemohon akuo, untuk TPS 001 Sosian, saksi pemohon itu telah bertanda tangan di model C hasil KWK. Kemudian untuk TPS 001 Woman, itu saksi pemohon juga telah menandatangani model C hasil. Kemudian di TPS Segior, TPS 1 Ado, itu kesemuanya saksi pemohon telah menandatangani model C hasil. TPS 001 Yarat, itu saksi pemohon juga telah menandatangani model C hasil yang mulia. Kemudian untuk TPS selanjutnya, TPS 001 Mosum Timur, itu telah ditandatangani juga oleh saksi pemohon. Untuk TPS lainnya, meskipun saksi pemohon tidak bertanda tangan, namun saksi pemohon juga tidak mencatatkan dalam formulir. Tidak ada keberatan ya? Iya yang mulia. Okay. Kemudian kami lanjut kepada untuk membantah dalil pemohon mengenai penetapan DPT. Penyusunan DPS telah dilakukan oleh termohon sejak tanggal 25 Juli tahun 2024 sampai dengan Kamis 8 Agustus 2024, yang kemudian selanjutnya termohon menetapkan DPT berdasarkan bukti T6 kami dalam surat keputusan nomor 549 sekian-sekian. Kemudian setelah penetapan DPT, termohon kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas DPT yang telah ditetapkan oleh termohon. Selanjutnya, termohon memperbaiki DPT dengan berita acara BA 1 nomor 147/PL dan seterusnya tentang rekapitulasi daftar pemilih tambahan. Jadi termohon yang mulia telah mengakomodir semua masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk sebagai pemilih di Kabupaten Maibrat. Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang dugaan pelanggaran PJ Bupati, itu menurut termohon dalil ini sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Maibrat. Jadi seharusnya pemohon melaporkan dugaan peristiwa-peristiwa pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Maibrat. Ya baik, nanti kami konfirmasi ke Bawaslu. Siap. Ya. Selanjutnya yang mulia, pemohon juga mencantumkan beberapa akta-akta pernyataan yang bersifat akta sepihak mengenai beberapa dalil dicantumkan oleh pemohon dalam bentuk akta pernyataan nomor 18, nomor 13, nomor 15 dan seterusnya yang mulia dalam permohonan akuo. Akta pernyataan tersebut selain merupakan pernyataan sepihak, seharusnya dalil-dalil yang disebutkan oleh pemohon ini disampaikan atau dilaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Maibrat. Kemudian termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November menerima 2 rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maibrat dan semuanya telah ditindaklanjuti. Yang pertama telah ditindaklanjuti pada tanggal 2 Desember PSU di 1 TPS. Kemudian untuk rekomendasi kedua ditindaklanjuti pada tanggal 7 Desember melakukan PSU di 8 TPS. Namun yang mulia, untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 7 Desember, terdapat 1 TPS, yaitu TPS 001 Kampung Smuswisio, Distrik Ayamaru itu. Distrik Ayamaru yang mulia. Pelaksanaan PSU-nya telah dilaksanakan oleh termohon
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pemilih menolak untuk hadir memberikan suaranya. Semua pemilih yang mulia di kampung tersebut menolak untuk hadir memberikan atau berpartisipasi kembali dalam pelaksanaan PSU ini. Itu DPT-nya ada berapa di TPS ini? DPT di TPS 001 ya, nanti prinsipal sambil cari ya. Siap yang mulia. Nah, ini apakah diketahui alasannya apa sehingga tidak ada masyarakat yang datang pada waktu PSU? Sudah dicoba untuk dilakukan mediasi yang mulia, namun tetap masyarakat pada pendiriannya bahwa tidak bersedia lagi hadir untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara ulang. Telah coba dilakukan bersama-sama aparat keamanan, termohon dan Bawaslu Kabupaten Maibrat untuk meminta kesediaan masyarakat, namun masyarakat tetap menolak untuk hadir yang mulia. Meskipun termohon telah memperpanjang waktu pelaksanaan, tetap saja masyarakat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 001 menolak untuk hadir memberikan suaranya pada pelaksanaan PSU pada tanggal 7 Desember 2024 yang mulia. 7 Desember ya. Siap yang mulia. Oke, sudah selanjutnya ada buktinya. Kalau enggak langsung ke petito, Pak. Untuk TPS 100 itu 100 partisipasi 100% itu dibantah kembali oleh termohon yang mulia. Oh iya. Bahwa dalil-dalil pemohon akuo yang mempersoalkan penggunaan hak pilih yang mencapai 100% itu tidak relevan dan tidak konsisten berdasarkan peristiwa dan kejadian yang sesungguhnya yang mulia, karena pada beberapa TPS yang juga mempunyai partisipasi pemilihnya 100% itu tidak dipersoalkan oleh pemohon, di mana TPS tersebut suara pemohon unggul. Jadi untuk TPS yang 100% yang mana suara pemohon unggul itu tidak dipersoalkan oleh pemohon akuo. Yang dipersoalkan oleh pemohon hanyalah di mana TPS yang menang ya. Ya, yang suara pemohon kurang. Tapi ya unik juga di sini ya. Ini tadi bukti tidak ada satupun yang hadir, jadi 0% juga itu. Siap yang mulia. Seperti itu faktanya. Baik, saya kira langsung petitum. Untuk ke petitum yang mulia, 1 dalam eksepsi, 1 mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat nomor 890 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024 yang benar dianggap dibacakan yang mulia, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Izin yang mulia untuk perkara 259 dilanjutkan oleh rekan kami. Oh sama ya? Sama yang mulia, dari kantor hukum yang sama yang mulia. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia, saya atas nama Suwandi Arham membacakan jawaban termohon terhadap perkara 259. Selanjutnya kami akan membacakan dalam eksepsi. Pertama, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya. Kemudian mengenai kedudukan hukum pemohon perlu kami sampaikan yang mulia bahwa selisih antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 10.447 suara atau melebihi ambang batas 2% yang seharusnya 756 suara
Ya, dianggap selanjutnya dianggap dibacakan, Pak. Ada Berikutnya- eksepsi yang lain? Eksepsi yang lain mengenai permohonan obskur libel yang mulia itu tertuang dalam halaman 8 sampai dengan halaman 9 kami anggap dibacakan Ya. yang mulia. Itu Berikutnya- untuk pokok-pokok permohonan, kalau yang sama dengan yang tadi, kalau bisa disamakan ya, Siap, tidak yang perlu dibacakan lagi. Berikutnya yang mulia, secara garis besar permohonan pemohon dalam perkara 259 ini terbagi dengan beberapa poin, diantaranya poin A, B, C, D, E sebagaimana termuat dalam permohonan. Yang pertama yaitu bantahan, kami akan jawab terhadap bantahan angka 2 huruf A halaman 7 permohonan pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai pengangkatan panitia pemilihan distrik, PPS dan pemungutan suara. Terhadap dalil aku, pada pokoknya termohon menolak dalil aku karena termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon-calon PPD yang dilakukan rekrutmen tersebut. Padahal telah ditetapkan jadwal yakni pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 untuk tanggapan dan masukan masyarakat, dan termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi ataupun tanggapan lebih lanjut yang mulia. Berikutnya terhadap dalil pemohon yang kedua yang mengenai huruf B mengenai pelibatan aparatur sipil negara, termohon memberikan jawaban bahwa seharusnya prosedur terhadap dalil aku seharusnya dilaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Mebrat yang sama sekali tidak pernah dalam perkara aku tidak pernah dilaporkan oleh pemohon. Berikutnya terhadap permohonan pemohon pada huruf C halaman 9 sampai dengan 10 yang secara berulang mempersoalkan mengenai keterlibatan KPPS dan anggota yang mencoblos surat suara sisa yang tersebar di berbagai TPS. Dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sebagaimana jawaban kami uraikan secara lengkap pada halaman 17 sampai dengan halaman 30 yang mulia. Berikutnya terhadap dalil permohonan pemohon Intimidasi? terkait dengan intimidasi terhadap peristiwa tersebut tidak pernah ada laporan ke Bawaslu yang mulia. Tidak ada, Demikian ya. juga Oke. termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi. Berikutnya Kemudian pelanggaran PSU di 5 distrik Kabupaten Maibrat itu? terkait dengan 5 distrik tersebut yang mulia, pada pokoknya termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu termasuk 5 TPS yang dipersoalkan oleh pemohon, yaitu TPS 1 Kampung Yukase, berikutnya distrik Kampung Kava, distrik Ayamaru Utara, berikutnya TPS 1 Kampung Kuraso, berikutnya TPS 1 Kelurahan Ayamaru, berikutnya TPS 1 Kampung Sumusiwo, berikutnya TPS 1 Kampung Fatase, berikutnya Aitinyo Barat, TPS 1 Kampung Fatem, berikutnya TPS 1 Kampung Kocuas, dan seterusnya yang mulia dianggap Ya. dibacakan. Ini saya konfirmasi dulu, ini yang sama tidak dengan rekomendasi Bawaslu agar PSU di 8 distrik itu? Sama yang mulia. Sama ya? Sama yang mulia. Oke. Izin yang mulia melanjutkan. Berikutnya terkait permohonan pemohon pada angka 2 yang mempersoalkan angka 3 yang mulia yang mempersoalkan mengenai KPPS itu secara berulang kami anggap telah dibantah sebagaimana poin di atas. Demikian pula pada permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa terdapat laporan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Bawaslu Kabupaten Mebrat yang mulia. Terhadap dalil aku menjadi tupoksial dari Bawaslu untuk mengkonfirmasi. Namun perlu kami tegaskan bahwa terhadap laporan saudara Nimrod Huwai SC pada tanggal 3 Desember tersebut dianggap oleh Bawaslu Kabupaten Mebrat tidak memenuhi syarat material yang mulia. Baik. Berikutnya terhadap permohonan pemohon
pada angka 6 halaman 15 sampai dengan 32 juga mengulang kembali menyangkut mengenai TPS yang dipersoalkan dalam laporan Nimrod, itu kami anggap telah dibantah sebagaimana uraian tadi Yang Mulia. Ya. Berikutnya terhadap dalil pemohon pada poin 4 halaman 35 yang secara berulang menyatakan bahwa terdapat konspirasi yang dilakukan oleh termohon terkait dan pihak Bawaslu, itu kami bantah bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut. Kemudian dalil mengenai TSM, terhadap dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum atau tidak dapat dibuktikan Yang Mulia, karena tidak pernah dilaporkan. Ya, ini saya konfirmasi yang soal rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mebrat 8 Desember itu kan ada keberatan dari pemohon ya. Iya Yang Mulia. Bisa direspon itu? Yang tanggal 8 Desember. Baik, terkait dengan yang 8 Desember itu Yang Mulia, itu tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Yang Mulia terhadap keberatan itu. Oke. Dan tidak diuraikan dalam bentuk temuan oleh Bawaslu Kabupaten Mebrat Yang Mulia. Oke. Meskipun Bisa ada langsung keberatan. petitum, Pak. Baik, berikutnya Udah, dalil yang lain dianggap dibacakan. baik Yang Mulia. Petitum. Petitum izin Yang Mulia dibacakan oleh rekan kami, Ya. Pak Robi. Izin Yang Mulia, saya lanjutkan. Petitum Ya. berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mebrat nomor 890 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mebrat tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIB. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mebrat tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel Ya, kami dianggap anggap dibacakan. Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Pihak Izin terkait. Yang Mulia, ada yang Dari mana? izin kami tambahkan terkait TPS 1 tadi yang Kampung Smo Wisu Ya. itu jumlah DPT-nya 354 pemilih Yang Mulia. 354 pemilih Yang Mulia. 354 ya. Iya Yang Mulia. Itu buktinya ada buktinya? Ada ya boleh. Ada Yang Mulia. Sudah kami ajukan. T berapa? Dalam bentuk Ya, udah nanti ada kesempatan lagi ya. Kita Baik, ke Yang Mulia. pihak terkait dulu. Silakan pihak terkait mau dijawab sekalian dua-dua atau satu-satu masing-masing. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan jawab setelah 234 kemudian 259 Yang Mulia. Oke, berarti satu-satu ya. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami pihak terkait dalam perkara nomor 234 PHPU Bupati 2023 tahun 2025. Yang pertama, eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pemohon tidak memiliki legal standing Yang Mulia, itu pada prinsipnya kami sama dengan
KPU Kabupaten Maibrat. Iya. Namun Dianggap kami dibacakan. ya dianggap dibacakan yang mulia. Ya, ada poin ketiga yang mulia terkait dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 45 PMK Nomor 3 Tahun 2024. Kemudian yang berikutnya bahwa tidak ada keberatan sama sekali dari pemohon pada tahap di TPS dan rekapitulasi tingkat distrik. Yang keempat terkait dengan pemohon tidak jelas yang mulia. Permohonan pemohon tidak jelas. Ada? Yang mulia. Keberatan di tingkat kabupaten ada tidak? Ada yang mulia. Ada ya. Berdasarkan Inzage ada yang mulia. Oke. Dia masukkan di dalam bukti P85 yang mulia. Saya lanjutkan yang mulia. Ya, ya. Eksepsi yang keempat terkait dengan permohonan pemohon tidak jelas. Di sini pemohon menjelaskan terkait dengan perolehan suara 10.638, sementara pihak terkait 10.315. Namun pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana alur perubahan suara tersebut. Yang kedua, saksi-saksi yang membuat surat pernyataan di depan notaris hanya 13 saksi yang menerangkan terkait dengan 13 TPS. Dan yang kedua adalah terkait dengan laporan pengaduan ke Bawaslu terkait 24 TPS. Namun di dalam petitumnya pemohon meminta supaya dikabulkan PSU untuk 51 TPS di 15 distrik. Kemudian kami masuk pada pokok perkara yang mulia. Dalil pemohon tentang DPT ganda pemilih telah meninggal sebagaimana poin-poin 4.3 sampai dengan 4.10, 4.13, 4.20, halaman 24 sampai dengan 43. Pemohon hanya berasumsi menurut pihak terkait karena tidak menyebutkan nama dan usia serta alamat yang bersangkutan. Hal ini sesungguhnya telah diatur di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 150 tahun 2021. Pada bagian pertimbangan hukum halaman 276 paragraf 3.10.3. Ya, dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian yang kedua, terkait dengan dalil pemohon angka 411 dan 412 halaman 22 sampai dengan 23, di mana pemohon memperoleh suara sebanyak 10.638 dan pihak terkait memperoleh 10.315. Tanggapan kami adalah ini adalah dalil yang tidak masuk akal karena dia tidak menjelaskan bagaimana alur perubahan tersebut. Kemudian yang berikutnya yang mulia, terkait dengan dalil pemohon angka 4.14, 4.15 sampai dengan 4.14 halaman 25 sampai dengan 43, pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon pada TPS Musio seperti yang sudah dijelaskan oleh termohon tadi. Tanggapan kami pihak terkait adalah semua keberatan tersebut, yang mulia, semua keberatan tersebut sesungguhnya telah diakomodir oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi ya, nomor 63. Ya, rekomendasi nomor 3 untuk PSU pada 8 TPS, sementara TPS-TPS yang lain tidak terbukti yang mulia secara material. Kemudian yang kedua, tidak terdapat keberatan saksi pada saat TPS maupun pada saat pleno tingkat distrik. Yang berikutnya, pemohon tidak merinci nama DPT ganda pemilih yang telah meninggal namun ada dalam DPT dan pemilih yang tidak memilih. Dia hanya menyebutkan seperti itu tanpa menyebutkan siapa yang nama DPT ganda, siapa yang telah meninggal dan seterusnya yang mulia. Kemudian yang mulia, dalil pemohon angka 419, 424, 425, 26, 27, halaman 43, 47 dan sampai dengan 464, serta dalil angka 4.2, 423, halaman 44 sampai dengan 46 yang menyatakan keterangan saksi telah dibuat di depan notaris. Kami rasa saksi harus dihadirkan depan persidangan untuk memberikan keterangan baru memiliki nilai alat bukti yang mulia. Dan seterusnya kami anggap dibacakan yang mulia. Itu ya. Ya. Kemudian dalil pemohon angka 48, 428, 429, 430, 431, 432, halaman 64 dan 67 mengatakan bahwa telah terjadi kejahatan secara TSM, kekerasan dan intimidasi. Yang mulia, pada kesempatan ini kami ingin menanggapi bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kepala kampung siapa, pada kampung mana, ASN siapa, dan instansi mana yang berkolaborasi dengan pihak terkait, serta dengan cara seperti apa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap alur perolehan suara pihak terkait. Kemudian, kami ingin menegaskan di sini yang mulia, bahwa kekerasan dan pelibatan ASN, serta pejabat birokrasi, justru dilakukan oleh pemohon. Hal ini yang mulia, sebagaimana bukti
kami yang sudah kami ajukan sebagaimana bukti PT 32, PT 33, PT 34 ya. dan PT 35 yang mulia. Oke. Di situ ada lengkap dengan video dan fotonya yang mulia. Kemudian keberatan-keberatan ini pun telah dilaporkan kepada Bawaslu. Namun yang terpenuhi syarat untuk dilakukan PSU hanya 8 TPS yang mulia, seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Kemudian yang mulia kami tiba pada petitum akan dibacakan oleh rekan kami yang mulia. Ya. Terima kasih, izin melanjutkan yang mulia. Petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Maibrat nomor 890 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024 tanggal 8 Desember tahun 2024 pukul 23.48 WIT, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum. Baik, terima kasih. Dilanjutkan nomor yang satu lagi. Baik yang mulia, kami Bawaslu lanjutkan sekalian, dengan perkara nomor 259 yang mulia. ya. Terkait dengan eksepsi sama saja yang mulia, kami anggap dibacakan. Cuman yang berbeda hanya nilai daripada perolehan suara yang mulia. Ya. Kemudian pada pokok perkara yang mulia, dalil pemohon poin 1 sampai dengan 6 halaman 7 sampai 8 dan angka 3 dan 4 halaman 12 sampai dengan 14 terdapat keterlibatan tim pemenangan pihak terkait dengan menitipkan anggota PPD dan KPPS kepada termohon. Dalam hal ini KPU Kabupaten Maibrat, anggota PPD dan KPPS tersebut telah melakukan upaya memenangkan pihak terkait. Tanggapan kami ini adalah dalil yang tidak masuk akal dan dibuat-buat. Kenapa? Karena pemohon tidak menjelaskan pihak berkonspirasi tersebut masuk dalam tim pemenangan paslon 3, apakah ada SK pemenangan daripada yang bersangkutan dari tim pemenangan pihak terkait. Kemudian pemohon tidak menyebutkan nama PPD dan KPPS yang dititipkan. Berikutnya yang mulia, terkait dengan dalil pemohon pada poin B, angka 1 sampai dengan 7, halaman 8 dan sampai dengan 9, keterlibatan ASN bersama dengan termohon dalam memenangkan pihak terkait. Keterlibatan asisten 2, Setda Kabupaten Maibrat atas nama Angel Bertus Turut dalam memenangkan PPD dan KPPS untuk 20 kampung distrik Aifat Utara. Kami dapat menanggapi bahwa peran anggota PPD dan KPPS tersebut dalam terhadap perolehan suara pihak terkait seperti apa, ini yang tidak pernah dijelaskan yang mulia. Kemudian hubungan pihak terkait dengan asisten 2 Setda Kabupaten Maibrat, dan apakah ada perintah daripada pihak terkait untuk memenangkan pihak terkait dalam pilkada Kabupaten Maibrat, itu yang tidak pernah dijelaskan. Kemudian perlu kami tegaskan di sini yang mulia, pihak terkait sama sekali tidak memiliki kuasa apapun terhadap birokrasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Maibrat. Justru pemohon, sebagaimana bukti yang kami ajukan pada PT sebentar yang mulia, kami izin. Ya, yang mulia, PT 8, PT 9, dan PT 12 yang mulia. Di dalam PT 8 yang mulia, di situ jelas intervensi daripada Dr. Anda Magdalena Tenau. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maibrat yang merupakan kakak kandung daripada pemohon dalam perkara 259. Beliau melakukan intervensi ketika dilakukan PSU di TPS 01 Kampung Ayawasi. Kemudian yang kedua yang mulia, video intervensi pemohon terhadap proses PSU yang dilaksanakan di TPS 01 Ayawasi. Itu PT 9 yang mulia. Kemudian terkait dengan PT 12 yang mulia, di situ jelas ada keberatan kami terhadap salah satu staf KPU Kabupaten Maibrat atas nama Terianus Isir, yang mana beliau secara langsung terlibat di dalam pemenangan dan kampanye daripada pemohon yang mulia. Hal ini kami masukkan dalam bukti PT 12. Di situ surat keberatan dan di belakangnya itu berisi tentang foto-foto lampiran Terianus Isir terlibat dalam setiap momen yang kami sebutkan tersebut yang mulia. Kemudian yang mulia, terkait dengan dalil pemohon bahwa pemohon
dalam permohonannya poin C halaman 9 dan sampai dengan 10, pemohon mendalilkan bahwa adanya keterlibatan ketua KPPS dan ada titipan paslon 03 dalam hal ini pihak terkait yang tersebar di berbagai TPS untuk mencoblos surat suara sisa. Yang mulia, hal ini dapat kami tanggapi bahwa pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama dari ketua dan anggota KPPS dimaksud. Pemohon hanya menyebutkan nama TPS. Hal ini tentunya akan menimbulkan keraguan untuk menentukan siapa sebenarnya yang dituduhkan oleh pemohon. Kemudian yang berikutnya yang mulia, dalil pemohon pada poin 4. Dalil pemohon angka 1 sampai dengan 3 halaman 11 sampai dengan 12 dan poin E angka 1 dan 2 halaman 12 tentang terjadinya intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan dilakukan hingga hilangnya nyawa pendukung paslon 01. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh pendukung pihak terkait. Hal ini dapat kami bantah yang mulia. Yang pertama adalah pemohon tidak pernah menjelaskan bagaimana intimidasi itu terjadi, siapa yang melakukan, dan siapa yang merasa terintimidasi dengan menyebutkan namanya dengan jelas dan pengaruhnya terhadap perolehan suara daripada pihak terkait. Ya, 3 poin berikut yang Ya. dibacakan lah. Ya, yang mulia. Kemudian yang berikutnya yang mulia, dalil berikutnya. terkait kami ada sedikit penegasan yang mulia. Justru kekerasan itu dialami oleh pendukung daripada pihak terkait yang mulia, yang bernama Melkianus Jitmau yang dianiaya dengan menggunakan parang yang mulia. Pihak terkait fokus di dalil saja, tidak Baik, usah, yang mulia. kecuali mau ajukan permohonan baru ya. Baik yang mulia. Yang mulia, kemudian dalil pemohon halaman 6 pada poin 6 halaman 15 sampai dengan 32 yang berisi tentang pengakuan para saksi di 22 TPS terkait dengan adanya pelanggaran dan kecurangan, dan dalil pemohon angka 7, 8 dan 9 terkait adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang mulia, dapat kami tanggapi bahwa keterangan saksi hanya bernilai sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 46 PMK nomor 3 tahun 2024 dan seterusnya. Yang diterangkan oleh saksi hanya 22 TPS, namun pemohon berkesimpulan telah terjadi di 260 TPS, makanya di dalam petitumnya meminta PSU di 260 TPS di seluruh Maibrat yang mulia. Kemudian tidak ada bukti terhadap kecurangan ini sebagaimana dalil pemohon. Kemudian yang berikutnya yang mulia, telah diajukan laporan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maibrat tentang adanya kecurangan pada 22 TPS, namun yang terpenuhi syarat, namun hal ini tidak terbukti. Kenapa? Karena pemohon tidak melampirkan bukti-bukti yang diminta oleh Bawaslu, sebagaimana surat nomor 064 yang diminta oleh Bawaslu, yang memberikan waktu kepada pemohon untuk melengkapi bukti-bukti selama 2 hari. Namun sampai dengan waktunya berakhir yang mulia, pemohon tidak kunjung menampilkan bukti yang diminta oleh Bawaslu. Demikian yang mulia, kami tiba pada petitum yang mulia, akan dibacakan oleh rekan kami. Silakan. Mohon izin yang mulia, kami melanjutkan poin petitum terkait dengan perkara 259. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat nomor 890/2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 waktu Indonesia Timur, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pihak terkait. Makasih yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir Bawaslu, ini mau direspon sekalian atau masing-masing? Izin yang mulia, Ya. sekalian saja. Kalian saja ya. Ya. Ada rekomendasi atau tadi ada beberapa hal yang nanti tolong dijelaskan, misalnya keterlibatan PJ Bupati ya. Silakan. PJ Sekda. Oh, PJ Sekda, bukan PJ Bupati. Iya, PJ Sekda. Izin yang mulia terkait Ya, dengan silakan. terkait dengan keterlibatan PJ Sekda Kabupaten Maibrat, beliau hadir pada saat kampanye perdana atau deklarasi kampanye damai, bukan hadir pada saat kampanye pasangan calon nomor 3 yang diundang oleh KPU Kabupaten Maibrat. Jadi undangan resmi dari KPU ya. Iya. Oke. Ada berapa laporan, Pak? Izin yang mulia,
Bawaslu Kabupaten Maibrat telah menerima 12 laporan. 5 12 laporan ya. Ya, Ada temuan? temuan 1. Oke, dari 12 laporan itu yang ditindaklanjuti ada berapa? 5. Bentuknya apa? Tindak lanjut dari atau rekomendasinya apa? Rekomendasi PSU. Di mana saja? Di TPS 01 Kampung Kocuas, TPS 01 Kampung Keva, TPS 01 Kampung Yukase, TPS 01 Kelurahan Ayamaru, TPS 01 Sumunsiwioh, TPS 01 Kuraso. Jadi ada 5 TPS ya? Ada 8 TPS yang di Oh, PSU. 8. Ini Ya. yang disebut baru 5 nih. Dan semua TPS 1 ini. Izin Yang Mulia, TPS 01 Kampung Fatase, Oke. TPS 01 Kampung Fatem. Masih kurang 1. Ada 7 apa 8? 8. Masih kurang 1 kalau 8. Ya, hasilnya gimana? Sudah dilaksanakan PSU? Izin Yang Mulia sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Semua? Semuanya. Hanya 1 TPS yang DPT atau pemilihnya tidak melangsungkan hak suaranya. Oh, Yaitu yang tidak datang itu? ya menolak Itu untuk TPS berapa itu? TPS 01 Kampung Sumunsiwioh, Distrik Ayamaru. Oh, distrik Ayamaru. Ini Maibrat ini pemekaran Sorong atau Sorong Selatan ya? Izin Yang Mulia, pemekaran dari Sorong Selatan. Sorong Selatan ya. Oke, tadi yang 1 itu sudah ketahui belum? Yang dari 8 baru 7 itu? Izin Yang Mulia, TPS 01 Kuraso. Oh, Kuraso ya. Ya. Ya, terus ada lagi dari 8 ini kan masih 4. Dari 12 laporan, 8-nya rekomendasi ya untuk PSU. Yang 4-nya apa? Izin Yang Mulia, yang 4-nya tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur ya. Ya. Oke. Kemudian yang temuan 1 tadi, Izin Yang Mulia, yang temuan itu di TPS 01 Ayawasi. 01 Aiwasi, kemudian ada rekomendasi? Izin Yang Mulia ada. Ada ya. Ya. Rekomendasinya apa? PSU. PSU di TPS 01 itu? Iya. Ya. Dan sudah dilaksanakan? Izin Yang Mulia sudah. Oke. Itu buktinya ada ya? Ada Yang Mulia. Ya. Oke, ada lagi yang mau dilaporkan dari 2 permohonan ini? Sudah Yang Mulia. Sudah ya? Cukup semua ya? Ya. Baik, terima kasih untuk 2 permohonan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang